Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaman sadana ayo dan sehat salamina mulus rahayu berkah selamat rezekina sing diseukeun ku Allah penuh ku barakah amin. Mudah-mudahan Ramadan kita sampai tanggal ke-18 sekarang ya. Alhamdulillah naik ke-19. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal saleh kita, amal ibadah kita, amal Ramadan kita baik di siang harinya maupun di malam harinya. Mudah-mudahan akan menghantarkan kita menuju ampunan, rahmat, maghfirah Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Karena dijanjikan oleh Allah SWT bahwa kita akan menjadi muttaqin setelah perjuangan selama sebulan penuh, dan tidak ada balasan yang paling tepat bagi muttaqin wa'iddat lil muttaqin, yaitu al-jannah. Jadi wa'iddat lil muttaqin, bahwa jannah itu akan disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulihil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Hadirin kaum muslimin muslimat, adik-adik yang berbahagia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tidak terasa perjalanan Ramadan kita sudah di 2/3 lah gitu ya. Insyaallah ya, sudah di 18, 19, artinya sudah hampir 20 hari kita selesaikan Ramadan kita. Untuk menambah sedikit ya pahala insyaallah ya, adakan ta'lim, karena ta'lim bagian dari ibadah tadarus Al-Quran. Oleh sebab itu ta'lim kita masih berkutat pada rukun sholat qauliyah yang kedua, yaitu surah Al-Fatihah sesudah rukun yang pertama takbir ya. Takbiratul ihram adalah rukun pertama qauliyah ya. Rukun qauli yang kedua adalah membaca surah Al-Fatihah, karena doa iftitah itu sunnah. Baik, kita baca bersama-sama untuk memperoleh keberkahan surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Sudah kita pahami bahwa di situ menunjukkan makna isti'anah, mohon bantuan. Setiap saat kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, maka rasakan pada saat itu kita sedang memohon bantuan Allah Subhanahu wa taala. Bi-nya mohon bantuan, bi isti'anah mohon bantuan kepada siapa? Ar-Rahman Ar-Rahim, kepada Allah yang Maha Pemurah, Maha Pengasih. Ar-Rahman yaitu Azimur Rahmah, Maha luas, Maha agung rahmatnya.
tidak akan habis-habis sampai dunia kiamat insyaallah. Sampai kita habis, rahmat Allah tidak akan pernah habis. Oleh sebab itu jangan putus asa kalau kita sedang diberikan ujian kekurangan, karena sesungguhnya rahmat Allah tidak berkurang, hanya mungkin Allah cara memberikannya sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan hikmahnya. Ar-Rahim, Daimur Rahmah, Allah Maha terus menerus rahmatnya Dia curahkan, tidak pernah berhenti. Hanya kita saja yang sering mengatakan bahwa Allah menghentikan kasih sayangnya kepada kita, kepada saya, hanya karena diberi sakit, hanya karena diberi kekurangan rezeki. Padahal itu semua bagian dari ujian Allah SWT. Mungkin dengan kekurangan itu ada hikmah di baliknya, karena tidak setiap sesuatu yang kita benci pasti itu merugikan kita. Belum tentu, kata Allah, ya, asa an tahqarahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi sesuatu yang kita tidak suka, justru dalam pandangan Allah di situ ada kebaikan buat Anda, kata Allah. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi ada sesuatu yang kita cintai, tapi justru di dalamnya ada keburukan buat kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Hanya Allah yang Maha tahu akan seluruh keputusannya, wa antum la ta'lamun, sementara kalian tidak tahu seperti Allah. Oleh sebab itu selalu kita tetap menyatakan Bismillahirrahmanirrahim. Mohon bantuan kepada Allah, Ar-Rahman yang Maha Pemurah, Ar-Rahim yang Maha Penyayang, yang tidak pernah berhenti mencurahkan kasih sayang. Masuk kepada pujian Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Kenapa Allah patut kita puji? Terus kita puji dan terus kita puji. Jangan pernah oleh kita dihinakan. Bagaimana cara menghina Allah? Itu memandang Allah tidak maha terpuji, memandang Allah maha kurang, memandang Allah yang tidak adil, memandang Allah aturan-aturannya kok merugikan. Nah, itu artinya kita tidak menyanjung Allah, tidak memuji Allah, tapi sebaliknya kita malah mencaci Allah, ya. Oleh sebab itu kita patut puji Allah. Kenapa? Alasannya Rabbil Alamin, karena Dialah yang mewujudkan kita. Rabb artinya Al-Khaliq, pencipta kita. Tanpa Allah, apalah artinya kita? Tanpa yang menciptakan, apalah artinya kita? Pasti tidak pernah bermakna dalam hidup ini, karena kita tidak pernah ada tanpa Al-Khaliq. Dialah Rabb kita yang pertama, karena Dia Al-Khaliq, pencipta. Yang kedua adalah Ar-Razzaq. Allah lah yang menganugerahkan rezeki selamanya kepada kita semua. Itulah rububiyah Allah yang kedua. Rububiyah Allah yang ketiga adalah Al-Mudabbir, yang menata alam raya ini, baik alam makro maupun alam mikro, ya. Jadi kita pun diatur oleh Allah SWT. Kita tidak pernah mengatur bagian tubuh kita. Kita tahunya dari kecil menjadi besar, tua jadi aki-aki. Itu ditata oleh Allah, dikelola oleh Allah, ditadbir oleh Allah. Kalau kita sanggup mentadbir, mungkin kita pengen remaja terus, karena di saat remaja masih indah, di saat remaja masih cantik, masih ganteng, di saat remaja masih kuat kekar, ya. Kalau kita yang mentadbir, mungkin kita bisa menghalangi ketuaan kita. Kalau kita yang mentadbir tubuh kita, kita bisa menghalangi sakit kita. Kalau kita yang mentadbir tubuh kita, mungkin selamanya sehat saja, tidak pernah ada kurang ini, kurang itu. Tapi yang mentadbir kita bukan kita, Allah SWT, ya. Apalagi yang mentadbir, mengelola, menata alam raya ini. Bagaimana Allah menyediakan panasnya sinar matahari yang cocok dengan suhu tubuh kita. Bagaimana menata dinginnya alam yang cocok dengan kebutuhan diri kita. Bayangkan kalau Allah tidak mentadbir, ya, misalnya panasnya itu dilebihkan, maka mungkin kita akan terbakar semua. Atau dinginnya dikurangi lagi, maka kita akan beku semua. Keberadaan kita, kenyamanan kita hidup di alam raya ini, keharmonian antara bagian alam dengan alam yang lainnya, yang itu bermakna bagi kehidupan kita, itu menunjukkan ada yang mentadbir, ada yang mengelola, ada yang mengurus. Kita tidak pernah peduli mengurus matahari, kita tidak pernah peduli mengurus hujan, kita tidak pernah peduli mengurus tanam-tanaman menjadi tumbuh. Kita semua tidak pernah peduli itu. Kita hanya menanam yang menumbuhkan Allah. Kita hanya menikmati yang memberinya buah Allah. Kita hanya merasakan lezatnya, manisnya buah-buahan. Siapa yang menyimpan energi pada buah-buahan itu? Berapa kalori yang Allah siapkan di buah-buahan itu? Kenapa Allah sediakan di buah ini
vitamin ini di buah ini, vitamin ini di buah ini, vitamin ini. Kita tidak pernah mengelola semua itu. Kita tahu ada, kita tahu menikmati. Siapa yang mentakdirnya keindahan itu, yang kerapihan itu? Semua Allah, karena Dialah Rabbil Alamin. Mudabbir, Dialah yang menata mengelola. Yang kedua rububiyah, yang ketiga, yang keempat rububiyah Allah adalah Al-Murabbi, yang merawat tubuh kita, yang mengendalikan tubuh kita, yang terus menyediakan kebutuhan-kebutuhan diri kita. Semua adalah rububiyah Allah, karena Allah yang merawat kita. Kita kemasukan penyakit-penyakit, kita tidak bisa melawannya, tapi Allah sudah sediakan bagian-bagian dari tubuh kita yang bisa melawan penyakit kita. Itulah yang kita sebut dengan darah putih. Di darah putih itu ada perlawanan. Di darah putih itu ada tentara yang senantiasa melawan barang-barang asing aneh yang masuk ke dalam tubuh kita. Dialah Allah, Dialah yang merawat kita. Siapa yang terus memompa jantung kita? Kita tidak pernah peduli jantung kita berapa kali kita pompa, tidak pernah peduli. Siapa yang memberikan cairan pada mata kita? Kita tidak pernah menyediakan cairan pada mata kita. Padahal tanpa cairan itu kita tidak bisa berkedip. Tanpa cairan itu kita tidak bisa membersihkan kotoran-kotoran dari mata. Semua disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cairan-cairan itu, Masya Allah, tanpa kita atur, sudah ada yang mengaturnya. Siapa Dia? Al-Murabbi. Dialah Allah yang merawat kita, mentarbiyah kita, mendidik kita dengan kecerdasan yang Allah siapkan, dengan kemampuan penalaran yang Allah siapkan. Kita bisa menerima informasi, lalu kita bisa analisis, lalu bisa kita simpulkan, lalu kita bisa mengambil petunjuk dari apa kesimpulan. Itu semua karena Allah mentarbiyah otak kita, sehingga otak kita bisa normal, bisa berpikir untuk kehidupan kita. Itulah rububiyah Allah. Jadi pantaslah kalau kita alhamdulillah selalu puji Allah, karena Dia Rabbil Alamin. Alamin artinya kita semua termasuk di dalamnya. Nah, sesudah begitu, maka apa tugas kita sebagai wujud syukur kita kepada rububiyah Allah, syukur kita kepada Rahman Rahimnya Allah? Maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berpindah dari kata ganti ketiga menjadi kata ganti kedua. Ini suatu lompatan. Kita sedang enak dinina bobokan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rububiyahnya, dengan Ar-Rahman Ar-Rahimnya. Maka Malik Yaumiddin, harus ingat bahwa kenikmatan yang Allah berikan ini ada konsekuensinya, yaitu apakah kita gunakan di jalan Allah, di jalan yang diridhai oleh Allah. Mata digunakan di jalan yang Allah ridhai, telinga digunakan untuk mendengar yang Allah ridhai, tangan digunakan untuk sesuatu yang Allah ridhai, kaki digunakan untuk melangkah menuju yang Allah ridhai. Apakah sebaliknya? Maka nanti ada Malik Yaumiddin. Itu menggambarkan bahwa nanti ada hisab. Allah lah yang akan menghisab secara adil. Kalau hisab di dunia, perhitungan di dunia, para hakim di dunia, itu masih tergantung kepada selera hakim-hakim itu, yang kadang-kadang keputusannya didasarkan kepada kepentingan si hakim itu. Masih ada kepentingan duniawi si hakim itu. Maka susah kita untuk mencari keadilan hakiki di muka bumi ini. Tapi orang beriman tidak pernah putus asa, terus berjuang menegakkan keadilan, sekalipun keadilan hakiki di dunia agak susah. Tapi orang beriman tidak putus asa, dia berjuang terus menegakkan keadilan, karena nanti ada keadilan Allah yang hakiki. Malik Yaumiddin, Dialah penguasa hari pembalasan, hari pembuktian benar atau salahnya agama. Itulah Malik Yaumiddin. Maka dalam ungkapan Malik Yaumiddin, kita menyadari bahwa ada tatanan, ada seorang raja, penguasa, berarti ada aturan yang oleh penguasa itu diberikan kepada kita. Kalau dia penguasa, berarti ada konsekuensi berupa apa? Kontrol. Sebab seorang penguasa pasti dia akan menyiapkan aturan yang akan dia gunakan untuk memimpin. Yang kedua ada kontrol, untuk mengontrol apakah kepemimpinannya ini berjalan mulus atau tidak. Apakah makhluk-makhluk yang dipimpinnya ini ikut dalam tatanan Allah atau tidak, dikontrol semua oleh Allah SWT melalui malaikat Raqib dan Atid.
Itu artinya kontrol dari Allah yang nanti akan diadili oleh Allah dengan Malik Yaumiddin. Pada saat kita ungkapkan Malik Yaumiddin, gambarkanlah bahwa kita ya, mudah-mudahan suara saya bisa didengar oleh sebagian. Jadi kita sudah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, artinya totalitas kita, peribadatan kita, kerja kita, semuanya kita arahkan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan siap membantu kita ketika kita beribadah. Mungkin ada kesulitan, ketika kita beribadah mungkin ada halangan, ketika kita beribadah mungkin ada sesuatu yang menghalangi kita. Maka iyyaka nasta'in, terus minta kepada Allah, hanya kepada Allah kita minta agar diberikan kesanggupan, kemampuan untuk menjalankan tugas ibadah kepada Allah. Kita terus hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah bersama kita selalu. Ketika kita susah, Allah akan hadir. Apalagi ketika kita bahagia, Allah akan hadir. Keuntungan kehadiran Allah kepada kita adalah pada saat kita sedang dalam kehidupan yang mewah, Allah hadir, maka kemewahan yang menjadi jalan kebaikan bagi kita. Untungnya kita menghadirkan Allah ketika kita dalam kesulitan, kita tidak akan begitu cepat berputus asa karena masih ada yang akan menolong kita. Kita tidak sendirian dalam hidup ini. Kalau kita menderita, kita tidak sendirian. Kenapa? Karena ada Allah juga. Itulah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yang kita terus-terus ikrarkan pada setiap kesempatan. Ya. Nah, hadirin akan Allah Subhanahu wa taala. 2 menit lagi. Bagaimana ketika kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, agar permohonan kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita mohon ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah ya Rabbna kami as-siratal mustaqim. Jalan yang lurus agar kami bisa ibadah dengan benar, agar kami bisa ibadah dengan sah, agar kami bisa ibadah diterima oleh-Mu ya Rabbana. Iyyaka nasta'in, agar doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar doa-doa kita sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan kita sudah berdoa tapi doanya tidak sesuai dengan yang Allah kehendaki. Maka ihdina, tunjukkanlah ya Rabbna kami as-sirata kepada jalan al-mustaqim yang lurus. Siratul mustaqim adalah sesungguhnya adalah jalan kebenaran, yaitu al-Islam. Ya Allah, perkenalkan kepada kita melalui para rasulnya. Rasul yang pertama Nabi Allah Adam alaihissalam membawa siratul mustaqim al-Islam. Nabi Nuh alaihissalam membawa siratul mustaqim al-Islam. Namun ini belum sempurna, disempurnakan oleh Rasulullah SAW, disempurnakan di akhir zaman dengan al-Islam di zaman yang kita hadapi. Hidayah yang Allah berikan kepada kita itu jalannya banyak sekali. Ada minimal beberapa jalan petunjuk. Dalam tafsir Al-Maraghi memberikan batasan ada berapa sih jalan petunjuk itu. Pertama berupa gharizah. Gharizah itu jalan petunjuk Allah. Itu biasanya lebih kuat pada binatang. Binatang bisa membuat sarangnya, binatang bisa membuat sarangnya yang indah. Itu karena hidayah Allah. Seperti lebah, dia membuat sarang sedemikian bagusnya, ya, dia rapinya. Itu semua adalah petunjuk Allah. Itulah hidayah gharizah. Kita juga kadang-kadang diberi hidayah gharizah, hidayah yang paling dasar. Ketika kita lahir ke alam dunia, kita belum dapat ilmu apa-apa, kita belum bisa berbuat apa-apa, tapi waktu itu kita lapar. Ketika kita lahir, kita menangis, itu karena diberikan gharizah oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan ilmu oleh Allah. Ilmu apa? Ilmu supaya bagaimana kita meminta kepada orang tua bahwa saya ini dingin, bahwa saya ini
lapar, bahwa saya ini haus, itu semua belum bisa kita ucapkan karena kita belum diberi ilmu apa-apa. Tapi sudah diberikan ilmu yang pertama, gharizah, yaitu insting, bisa menangis. Artinya berarti ketika kita menangis itu pasti ada kebutuhan kita. Maka orang tua paham. Akhirnya ketika kita waktu bayi menangis, apa yang bisa diberikan oleh kita kepada bayi itu, itulah karena ada gharizah. Itu hidayah pertama kita. Mungkin setiap saat kita juga suka diberi insting oleh Allah, diberi ilham oleh Allah. Dari peristiwa-peristiwa sesuatu kita dapat membuat kesimpulan-kesimpulan, dapat hikmah-hikmah. Itu hasil dari gharizah, hidayah pertama yang Allah berikan kepada kita. Sudah habis waktunya? Saya kira itulah saja barangkali. Ihdinas siratal mustaqim. Hidayah pertama gharizah, insyaallah kita akan lanjutkan hidayah yang lain. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua. Mari kita berbuka dan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika wa rahmatika ya Allah. Selamat berbuka. Mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.